atau juga akuntabilitas berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Kemudian bentuk struktur organisasi selanjutnya adalah struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisional terkait dengan departementalisasi produk. Organisasi menggunakan pendekatan terstruktur seputar beberapa produk yang menghasilkan dan memasarkan produk yang dimilikinya. Setiap divisi dipimpin oleh kepala divisi dan biasanya memiliki identitas dan memiliki otonomi di bawah payung korporasi. Divisi ini menunjukkan adanya diversitas dalam perusahaan. Masing-masing divisi pada umumnya dapat dibagi menjadi beberapa subdivisi. Struktur organisasi divisional memungkinkan adanya pendelegasian kewenangan pembuatan keputusan pada manajer divisi atau departemen sesuai spesialisasinya. Setiap divisi dapat membuat spesialisasi baik berdasarkan geografis, produk, pelanggan, dan sebagainya. Struktur divisional ini memungkinkan terjadinya duplikasi kerja yang membuat kesulitan dalam merealisasikan skala ekonomis sebagai hasil dari pengelompokan tersebut. Kemudian ada struktur organisasi matriks, merupakan kombinasi dari dua struktur organisasi yang dapat beroperasi lebih baik dibandingkan kedua struktur yang dioperasionalkan secara mandiri. Pada umumnya, struktur organisasi matrik diterapkan pada perusahaan yang menggunakan sistem kerja proyek. Pada sistem kerja proyek, karyawan pada berbagai fungsi dan berbagai divisi berkumpul untuk mengerjakan proyek tersebut dan bertanggung jawab pada pemimpin proyek. Setelah proyek selesai, maka para karyawan yang menjadi anggota tim proyek akan kembali ke tempat kerja masing-masing, baik dalam fungsi maupun dalam divisi. Struktur organisasi matrik memberikan fleksibilitas, mendorong kerjasama dan kreativitas, dan memungkinkan perusahaan memberikan tanggapan secara cepat terhadap perubahan lingkungan dengan memberikan perhatian khusus pada proyek dan permasalahan tertentu. Kemudian ada struktur organisasi internasional. Struktur organisasi internasional yang muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan pemanufakturan, pembelian, dan penjualan di pasar global. Beberapa perusahaan menggunakan struktur global ketika mereka memperoleh sumber daya termasuk modal, menghasilkan barang dan jasa, terikat dalam penelitian dan pengembangan, dan menjual produk ke pasar lokal yang tepat. Organisasi internasional ini contohnya seperti mungkin PBB itu kan menaungi banyak organisasi. Ada FAO, yaitu organisasi tentang pangan dan pertanian. Kemudian ada organisasi ILO, itu tentang buruh sedunia. Kemudian ada yang WHO, itu sebuah organisasi dunia tentang kesehatan. Kemudian juga ada UNESCO, yaitu tentang sebuah organisasi tentang perdamaian dan keamanan seluruh negara. Menurut Ebert dan Griffin 2009, ada 3 bentuk organisasi yang mampu mengikuti perkembangan di abad 21, yaitu organisasi tim, organisasi virtual, dan organisasi pembelajar. Organisasi tim ini berhubungan dengan tim proyek yang eksklusif. Karyawan akan berpindah dari satu proyek ke proyek lain yang didasari oleh hierarki atau tingkatan fungsional serta keahlian masing-masing individu karyawan dan kebutuhan proyek. Kemudian organisasi virtual atau maya hanya memiliki sedikit karyawan tetap dan struktur organisasi yang sangat kecil atau tidak ada struktur organisasinya. Kalau organisasi pembelajar itu merupakan organisasi yang bekerja untuk mengintegrasikan perbaikan secara terus-menerus dan dengan karyawan yang terus-menerus belajar dan berkembang. Kemudian
Terkait dengan hierarki pengambilan keputusan yang dilakukan, struktur organisasi dapat meliputi struktur organisasi horizontal atau datar dan struktur organisasi Pak, sebelumnya saya minta maaf untuk struktur organisasi metrik itu saya belum bisa memahaminya, Pak. Yang mana, Mbak? Suaranya kecil. Itu apa, Pak? Namanya struktur organisasi metrik itu gambar itu, maaf sebelumnya saya belum bisa memahami. Nah, yang ini. Kira-kira teman-teman ada nggak yang paham? Mungkin ada teman-teman atau saya sendiri belum terlalu paham, belum bisa memahami. Mudah ini. Ayo, monggo. Siapa yang mau membantu? Halo? Mana ini teman-teman ini? Oke, saya. Kita bentar, itu sekian dari presentasi dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Puspita Anggraini. Sebelumnya saya mohon maaf jika dalam presentasi saya kurang dan terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Mungkin ada teman yang bisa membantu untuk menjelaskan berkaitan dengan metrik struktur atau struktur dan model organisasi jenis metrik ini, kira-kira? Sebelum kita lanjut. Halo? Suara saya masih terdengar? Suara saya masih terdengar, teman-teman? Oke, kira-kira teman-teman, oke, nggak apa-apa. Kira-kira teman-teman ada yang bisa bantu menjelaskan berkaitan dengan metrik struktur di sini? Kalau ada, monggo silakan dibantu, dijelaskan. Maaf Pak, saya boleh mencoba ya Boleh, Pak ya? monggo. Di sini saya akan mencoba membaca struktur dan model organisasi. Di sini ada tabel matriks kan? Di situ ada yang paling atas kan top management. Sedangkan di sini ada bagian-bagian tersendiri. Itu ada manufacturing, ada sales, ada finance, ada human resource kan? Nah, di matriks itu kan mengepalai dari beberapa bagian yang berbeda. Jadi manufacturing itu berbeda dengan sales, bidangnya berbeda. Jadi dari beberapa bidang yang berbeda itu memiliki satu pengendali
yaitu top management yang pertama. Terus kemudian di sini ada manajer pada proyek yang A, B, C sama D. Kenapa saya tiba-tiba berhenti ya Pak ya? Ya nggak apa-apa, silakan. Di situ manufakturing ada terdiri dari berbagai unit. Dan setiap unitnya itu memiliki proyek yang berbeda-beda. Pada proyek A memiliki unit tersendiri, sama halnya dengan pada bidang yang sales. Sales pada di situ kan ada berbagai unit juga. Jadi dari manufacturing, sales, finance sama human resource itu mempunyai proyek masing-masing, dan kemudian proyek itu dijalankan oleh beberapa unit yang berbeda. Di situ belum ada kesimpulannya Pak ya? Belum. Jadi ini dari manufacturing sama ini yang menjadi matriksnya itu antara. Jadi gini, ini apa namanya, struktur model organisasi metrik ini dia apa namanya, sistemnya itu gini, memadukan, ini kan garisnya ada garis vertikal sama garis horizontal ya. Kita bisa lihat di sini ada manajer A, terus nanti ketemu ke manufacturing unit, nanti ketemu lagi ke sales, nanti ketemu lagi ke bagian keuangan, sampai ketemu lagi ke bagian apa namanya, HRD. Nah, dari bagian-bagian ini apa namanya, nanti saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Fungsinya apa? Bisa memudahkan apa ya, gimana ya kalau menjelaskannya itu, Susah mengatakannya. Gini, jadi ini metrik nanti akan memudahkan pendelegasian wewenang itu berpindah dari bagian yang satu ke bagian yang lain. Misalnya gini, karyawan yang ada di manajer A, apa namanya, ini manajer project A, manajer project B, sama C sama D. Nah, ini garisnya kan dia ke arah, misalnya manajer project A, dia ke manufaktur, terus habis itu ke bagian sales, habis itu ke finance, sampai ke human resource. Nah, itu juga sama dilakukan di manajer B, manajer C, sama manajer D. Nah, arahnya itu ke arah horizontal. Nah, tidak hanya di arah di satu, misalnya manajer project A itu hanya memantau kegiatan dari manufaktur saja, tetapi manajer A ini bisa juga bisa nanti akan memantau dari kegiatan dari bagian penjualan, bagian keuangan, sampai ke bagian yang lain. Nah, jadi kelebihan dari apa namanya metrik ini itu bisa mendorong penggunaan karyawan secara fleksibel. Misalnya karyawan yang satu ini bisa dipindahkan ke bagian yang lain. Nah, bisa mengoptimalkan penggunaan dari misalnya tadi sumber daya atau keahlian yang dimiliki, menumbuhkan koordinasi dan integrasi yang baik ya. Nah, jadi itu kelebihannya, mengoptimalkan salah satu yang kelihatan sekali, yaitu bisa mengoptimalkan karyawan yang ada di sebuah organisasi berkaitan dengan skill ya. Nah, selanjutnya ini kekurangannya dari penggunaan metrik ini itu apa ya? Orang juga bisa bingung. Jadi apa namanya, aturannya itu tidak fokus pada satu, dia akan bersifat gini ya. Kalau kita bisa lihat itu
akan membingungkan karena bisa saja si A nanti habis bisa bekerja di bagian yang satu, tapi dia juga akan ikut aturan bekerja di tempat yang satu. Nah, itu akan membingungkan. Nah, itu berpeluang untuk menumbuhkan yang namanya rule ambigu. Nah, jadi ini dari sistem metrik ini itu juga bisa saja itu akan membuat manajer, misalnya pimpinan ini wewenangnya itu tidak seimbang. Karena berarti itu misalnya satu orang pekerja, saya bisa mengikuti komando dari manajer si A, terus saya juga mengikuti komando dari manajer si B, begitu ya Pak ya? Bisa pindah-pindah, kan ada biasanya organisasi yang menerapkan seperti itu. Karena dilihat mungkin si A ini bisa jadi, kalau dalam pemain bola voli itu ada namanya libero. Dia bisa ke lini yang satu, bisa ke lini yang lain. Tetapi itu juga nanti akan menyulitkan dari karyawan yang bersangkutan, sehingga juga akan menyulitkan wewenang seorang pimpinan manajer untuk melakukan dalam bentuk koordinasi itulah. Seperti itu pasti akan mengganggu. Yang jelas kinerjanya itu bisa terganggu. Misalnya Mbak Harni harus mengerjakan yang ini, sementara juga dituntut untuk mengerjakan yang lain, kan seperti itu. Jadi metrik struktur ini kadang-kadang juga menyulitkan, tetapi juga di satu sisi dia juga punya kelebihan. Kelebihannya yaitu bisa lebih mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam organisasi, seperti itu. Itu ya. Ini Pak, saya mau menanyakan sesuatu. Kemarin yang kita bahas di manajemen itu kan seperti kata Pak Adi, manajemen matriks ya Pak ya, itu garis komando dua arah, yaitu mengepalai antara bidang divisi dan fungsional. Yang kemarin yang didapat dari Bu Fitri itu yang bidang divisi itu dengan fungsional kan fungsinya berbeda. Iya. Manajer matriksnya itu mengepalai dua bidang yang berbeda. Iya. Jadi karyawan itu dia bisa mengerjakan hal yang lain gitu. Misalnya tidak hanya fokus, kan ini kan dia metriknya ini kan kita bisa lihat ini. Ada top management. Nah, di sini di bawahnya top management itu ada bagian manufaktur, ada bagian penjualan, ada bagian keuangan, ada bagian HRD ya, human resource. Nah, di bawahnya top management ini ada manajer A, B, C dan D. Nah, di garis komandonya ini ada lagi nih. Ada titik-titik, garis yang titik-titik putus ini. Ini bisa dia harus menjaga nih bagian manufaktur, bagian sales, ada bagian finance sampai ke human resource. Nah, bisa sih, cuman masalahnya itu tadi dia akan kebingungan dalam hal berkaitan dengan wewenang, seperti mungkin sudah dijelaskan di pengantar manajemen ya, itu ada tuh. Seperti itu Mbak. Manajemen matriks. Nanti ini saya mengutarakan apa yang saya yang pikirkan. Berarti tadi kan dari sini kita mendapat dari satu misalnya karyawan yang matriks kan saya mengikuti manajer si A, manajer si B, padahal bidang A sama B kan berbeda. Terus yang tadi saya bilang manajer matriks tadi kan bidang divisi dan fungsional. Tadi ini kan dua tempat yang berbeda, satu itu manajernya, satu ini pekerjanya, begitu ya Pak? Iya. Jadi manajer ini kan di sini kita bisa lihat Mbak bisa lihat itu manajer A, manajer B, manajer C, manajer D. Nah, lininya itu ada divisi-divisi yang berbeda kan? Iya. Yang A sama yang B, yang C sama D ini kan mengerjakan itu dia ada garisnya, garis titik-titik itu loh Mbak. Iya. Itu dia ada 4 bagian yang berbeda toh? Iya, manufaktur ada.
leader proyek D mereka mengepala dari manufacturing unit yang yang paling bawah, terus sales yang paling bawah, terus keuangan yang paling bawah, sama human resource yang paling bawah ini kan. Jadi itu nanti akan, nanti juga sih kembalinya juga nanti mereka akan bertanggung jawab pada top manajemen seperti itu. Ya itu bagian salah satu dari apa namanya dinamika organisasi ya, ada namanya struktur dan model organisasi. Baik, kita lanjut lagi ya, soalnya waktu kita tidak banyak. Siapa nanti yang bagian selanjutnya nih ya, yang mau presentasi? Halo? Halo Pak, Iya. itu C Puspita. Oke, silakan. Puspita. Oke, baik. Saya coba ambil alih ya, karena waktu kita juga terbatas ya. Jadi untuk yang di fase ini, di bagian ini kita berkaitan dengan bentuk organisasi. Nah, di sini bentuk-bentuk organisasi itu ada beberapa, salah satunya yaitu ada organisasi tim, virtual, pembelajar, dan informal. Dan ini dalam bentuk organisasi ini sudah dijelaskan oleh teman kita sebelumnya tadi sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Sebentar. Halo, teman-teman masih bisa mendengarkan suara saya? Oke, kayaknya ada gangguan di ini apa? Di ini saya kayaknya. Sebentar ya. Oke, nggak apa-apa, kita jalan saja. Jadi gini, selanjutnya itu ada organisasi yang berkaitan dengan apa namanya bentuk-bentuk yang tadi sudah dijelaskan oleh teman kita sebelumnya. Nah, kita langsung ke bagian berikutnya. Bentar, ini Mas Ropi mana ya?
Tapi suara saya kedengaran. Oke, suara saya kedengaran nggak? Oh, kedengaran. Oke, baik. Eh, Oke, silakan Mas Rofi, lanjutkan. Saya nggak bisa buka PowerPoint di sini nih. Oke, baik. Mungkin ada gangguan pada ini ya, pada jaringan kita ya. Tapi nggak ada masalah. Saya akan coba melanjutkan penjelasan dari teman-teman. Selanjutnya yaitu struktur organisasi atau hierarki dalam pengambilan keputusan. Di sini ada struktur organisasi datar, ada horizontal dan vertikal. Ini yang sudah dijelaskan yang tadi ya. Saya ini aja karena tadi sudah kita jelaskan. Nah, selanjutnya ada perubahan dan adaptasi organisasi, yang di dalamnya ada perubahan organisasi, terus ada jenis perubahan. Nah, perubahan organisasi itu sendiri merupakan proses ketika organisasi berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain, yang diinginkan di masa depan untuk meningkatkan keefektifannya. Nah, dalam modul ini dijelaskan ada dua perubahan. Ada perubahan yang direncanakan dan ada perubahan yang tidak direncanakan. Nah, kita bisa mengingat-ingat kembali berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada sebagai bentuk adaptasi organisasi. Nah, kita bisa melihat perubahan yang direncanakan. Terkadang sebuah organisasi mau tidak mau ketika dia ingin berkembang atau bisa mengikuti perkembangan atau kondisi zaman, maka dia mau tidak mau harus bisa melakukan perubahan. Nah, perubahan itu bisa saja perubahan yang direncanakan atau perubahan yang tidak direncanakan. Nah, perubahan yang direncanakan itu biasanya perubahan yang terjadi ketika sebuah organisasi itu memiliki tujuan-tujuan atau memiliki target-target tertentu di masa yang akan datang, maka dia butuh melakukan yang namanya perubahan, dan itu sifatnya direncanakan. Nah, sebaliknya, kalau perubahan yang tidak direncanakan, bisa saja perubahan yang tidak direncanakan itu terjadi ketika sesuatu terjadi, itu mau tidak mau itu dapat